Sekali lagi, doa Bapak Ibu sangatlah Tuhan tunggu, Bapak Ibu Saudara. Doa para hamba-hamba Tuhan, bahkan para Bapak Ibu Saudara yang nunggu, yang duduk di pinggir-pinggir jalan, doamu sedang dinantikan Tuhan. Seberapa saudara mendengar suara saya dari tempat ini, doamu sedang dinantikan Tuhan. Ada Tuhan sedang menunggu orang-orang yang mau berdoa untuk bangsanya, Bapak Ibu Saudara. Jika kalau kita boleh tahu, ada sesuatu hal yang besar yang lalu yang terjadi atas kota Biak, Bapak Ibu Saudara. Dulu kota Biak ini punya bandara internasional yang bisa terbang ke Hawaii atau ke Los Angeles, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang kita lihat di sebuah data pemerintah, kota Biak ini bukanlah naik ekonominya, Bapak Ibu Saudara, tapi ekonominya makin hari makin turun, Bapak Ibu Saudara. Makin hari makin turun, makin hari makin menurun, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang menunggu engkau. Maukah engkau berdoa untuk bangsa ini, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, tangan manusia nggak pernah bisa untuk mengubahkan sebuah kota atau sebuah masa depan. Hanya yang daripada Tuhan saja yang mampu dapat mengubahkan itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ingin melakukan sesuatu begini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sekali lagi berdoa untuk kota Biak, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memohon sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tolong ulurkan tangan kasih setiamu, tolong ulurkan tangan kemurahan-mu atas kota ini, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya ada di dalam Keluaran 32 ayat 10 sampai 14, Bapak Ibu Saudara. Di mana hari itu bangsa Israel mau dimusnahkan, Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan. Hari itu bangsa Israel mau dimusnahkan karena bangsa Israel hari itu menyembah lembu emas, Bapak Ibu Saudara. Mungkin para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan di tempat ini sudah tahu cerita ini. Hari itu Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel karena bangsa Israel hari itu menyembah sebuah berhala. Bukankah itu terjadi sekarang, Bapak Ibu Saudara, di zaman ini? Berapa banyak anak-anak Tuhan di zaman ini yang sudah tidak mencari Tuhan lagi? Berapa banyak anak-anak Tuhan di tahun ini, di hari-hari ini, hati mereka sudah melekat cuma kepada pekerjaan dan uang, tidak pernah melekat lagi kepada Tuhan. Bahkan kau anak-anak muda, kau tidak pernah lagi melekat kepada Tuhan dan tidak mengenal Tuhan Allahmu, tapi kau lebih banyak memilih untuk bermain dan melawan orang tua. Mohon maaf kalau misalkan di sini ada engkau para hamba-hamba Tuhan hanya memikirkan jemaatmu saja, hanya memikirkan persembahan gereja, tapi engkau tidak pernah memikirkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bangsa ini sedang mau menuju masa emas, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat pemerintahan yang ada, banyak sekali bangsa-bangsa ingin mengambil kekayaan atas bangsa ini. Sekali lagi, kalau engkau tidak berdoa untuk bangsa ini, habislah bangsa ini, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Keluaran 32 ayat 10 sampai 14. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Dari sisi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gak pernah mau memusnahkan suatu bangsa, Bapak Ibu Saudara. Dari sisi Tuhan tidak pernah mau umatnya miskin dan bodoh. Dari sisi Tuhan gak pernah mau anak-anaknya melarat atau anak-anaknya susah makan. Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Terkadang perbuatan kita, cara berpikir kita, apa yang kita lakukan itu yang membuat
kita menikmati apa yang kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Saya mau ambil contoh kota setempat saya tinggal itu di Bekasi, Bapak Ibu Saudara. Bekasi itu adalah kota yang terkenal dengan pembuangan sampah, di mana sampah seluruh DKI Jakarta akan dibuang di kota kami, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari itu kami berdoa untuk kota kami. Hari itu kota Bekasi terkenal dengan yang namanya aborsi dan tempat pelacuran terbesar, Bapak Ibu Saudara, salah satunya. Hari itu kota Bekasi sangatlah kumuh dan tidak ada mall sama sekali. Tidak ada sekolah-sekolah bagus, bahkan lebih buruk dari Biak, Bapak Ibu Saudara. 20 tahun yang lalu kota Bekasi lebih buruk daripada Biak yang hari ini. Tetapi hari itu kami berdoa, kami sama-sama berdoa, bersama-sama bergandengan tangan. Kami lihat, Bapak Ibu Saudara, hari ini kota Bekasi dirubah Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak gedung-gedung tinggi dan mal-mal dibangun, Bapak Ibu Saudara, di kota Bekasi. Kenapa? Sekali lagi, tidak pernah karena kami punya uang, tidak pernah karena kami pintar, tidak pernah. Tapi karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kota itu, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang tadi dibilang berkata, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Apakah dari kota ini muncul orang-orang seperti Musa, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang datang sama Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan, tolong ubah kota ini, Tuhan. Ubah dari semua kemiskinan, dari semua kebodohan, dari semua kutuk, Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengubahkan kota ini hanyalah doa-doamu dan Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak tahu, banyak para pemimpin kita yang di belakang main belakang atau melakukan kejahatan nanti kita mengerti. Itu adalah salah satu kenapa bisa sebuah kota bisa terkena yang namanya kemiskinan, di mana terjadi korupsi, di mana terjadi pembunuhan mungkin, atau kekotoran atas bangsa ini. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini sekali lagi Tuhan mencari orang-orang yang mau berdoa untuk bangsanya, Bapak Ibu Saudara, untuk kotanya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kalau kita mau sama-sama lihat Biak ini berubah, Papua ini berubah, mari sama-sama kita menyatukan hati kita. Sama-sama semua gereja, semua hamba Tuhan, kita bergandengan tangan dan berdoa untuk bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, untuk kota ini. Sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat mengubahkannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, kita baca Alkitab di Kejadian 1 ayat 2, ayatnya bilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu gelap gulita dan kosong, tetapi roh Allah melayang-layang atas bumi, Bapak Ibu Saudara. Kalau di bahasa aslinya, kalau kita baca terjemahan lain, dibilang Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu bilang kayak gini, bumi itu hancur, tidak berbentuk sama sekali, tetapi ada roh Allah yang melayang-layang. Kalau kita baca di ayat 3, di ayat 4 dan di ayat 5, Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang. Firman Tuhan yang akan menghidupkannya, Bapak Ibu Saudara. Semua yang chaos, semua yang rusak, di saat Tuhan hembuskan nafasnya, di saat Tuhan ucapkan sesuatu, pasti kehidupan itu akan bangkit, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi malam ini, kita sekali lagi sama-sama mau berdoa untuk kota ini, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau menyatukan hati kita, kita mau berdoa untuk bangsa ini. Jika engkau punya kerinduan untuk kota Biak yang besar dan kota Biak menjadi kota yang besar dan hebat, saya mohon hormat untuk Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita mau sekali lagi sama-sama berdoa. Kita sama-sama mau menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau memohon sama Tuhan. Kita sama-sama mau menyatukan hati kita.
bersama-sama mau memohon sama Tuhan, mau melunakkan